Bicara soal kuliner dari ranah Minang tidak pernah ada habisnya. Selain lauk makan siang seperti rendang, ayam pop atau gulai tunjang, ternyata kuliner dari Sumatera Barat ini memiliki sejumlah menu sarapan yang tidak kalah menggiurkan. Pernah coba lontong Padang daun pakis atau soto Padang? Ya, ini saya baru pertama kali kesini. Tapi memang selama ini kalau lewat-lewat sih ngeliat nih rame-rame aja. Akhirnya kita interest deh, boleh coba kemari. Dan ternyata taste-nya alhamdulillah cocok sih ya. Kayaknya pakis deh, gulai pakis. Rasanya ya, terus pedes. Salah satu rumah makan yang menyajikan aneka jenis menu untuk sarapan khas Padang berada di kawasan Tegal Gundul, Bogor Utara, Jawa Barat. Setiap pagi 500 porsi hidangan sarapan ludes diborong pembeli. Di tempat ini tersedia aneka menu sarapan seperti soto Padang, lotek Padang, lontong Padang dengan beragam jenis kuah. Mau gulai nangka, gulai pakis atau gulai tauco, wah, tinggal pilih saja. Sang pemilik merupakan warga asli Padang yang membawa resep keluarga ke kota Bogor. Nah, sebelum saya ajak Anda masuk ke dapurnya, kita belanja dulu ya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi ya. Sudah melihat kan tadi aneka makanan Padang yang biasa hadir untuk sarapan. Nah, ini kita akan belanja bahan-bahannya dulu. Dan yang unik, biasanya kan kalau belanja identik dengan subuh atau pagi, tapi ini belanja siang-siang. Soalnya beberapa komoditi baru dikirim ke pasar dekat tempat si Uninya jualan itu pada siang hari. Bumbu dan sayur dibeli langsung dari Pasar Induk Jabu 2 di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor. Bahan bumbu dan sayuran dibeli setiap hari untuk menjamin kesegaran dan menjaga kualitas makanan. Meski aneka rempahnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai hingga santan tersedia, sayangnya hari ini kami tidak cukup beruntung karena daun pakisnya sedang kosong akibat kemarau. Sudah 6 pedagang kami datangi, semuanya kehabisan stok daun pakis. Oke, oh ini pakisnya. Dikirimin pesan sama yang punya kebunnya lah istilahnya. Lagi susah. Nah, kemarau ngaruh ya? Unik. Untuk memenuhi kebutuhan pakis sekitar 100 ikat per hari, kami akhirnya mencoba meminta pakis yang dikirim dari luar Bogor. Oke, semua kebutuhan belanja untuk siang ini sudah selesai, kecuali pakis. Lontong menjadi masakan pertama yang dibuat. Pertama-tama beras dicuci bersih dan masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk. Ini ngaduk bener nih gini ya. Ini sesekali harus diaduk si lontongnya supaya bagian bawahnya ini nggak gosong. Terus tadi saya juga diajarin Uni selain pemilihan beras juga soal takarannya. Ini tadi berapa banding berapa Uni? 1 banding 3. Satu si... Kali 1 liter beras berarti 3 liter airnya. 3 liter airnya ya. Nah, kalau biasa kan cara masak jadul tuh dipakein jari, itu seteruas. Nah ini agak dibanyakin. Ini dampingin apa Uni? Ini bener Uni? Ketika sudah mendidih, tambahkan sedikit kapur sirih. Takarannya 1 liter beras berbanding 1 sendok makan kapur sirih. Nah, kira-kira tujuannya apa ya? Biar ini lontongnya jadi padat. Biar lontongnya jadi padat ya. Masukinnya harus pas mendidih? Ya, udah ada mendidih baru masukin. Kalau enggak? Berair dia. Oh, Terus jadi belum mendidih dimasukin. basi ya? Oke. Loh, warnanya juga jadi agak menguning sedikit ya Uni? Oh, ini ilmu baru nih buat saya nih. Dari beras mentah hingga matang dan bisa dicetak, butuh waktu sekitar 4-5 jam membuat lontong khas Padang. Yang unik di sini adalah milih berasnya harus beras yang perak biar ada teksturnya. Terus juga pakai tambahan kapur sirih biar makin padat. Nah, tapi tetap diharapkan ada sisi lembutnya, yaitu dihancur-hancurin dengan cara diaduk-aduk seperti ini. Jadi hancur tuh cukupnya. Kalau teksturnya sudah hancur, artinya lontong sudah siap untuk dicetak. Cetak. Lontong akan betul-betul padat dan dingin setelah didiamkan selama 3 jam. Nah, ini lontong yang sudah selesai didinginkan, dia sudah semakin menempel satu sama lain. Kalau di black tuh, dia karena pakai berasnya perak, dia jadi ada berteksturnya. Tapi karena ditambah dengan apa tadi Uni yang kuning-kuning ini? Kapur sirih, dia jadi lebih lembut. Jadi kompleks ya. Kita coba. Di tempat ini lontong tidak dicetak menggunakan daun pisang, melainkan langsung di dalam wadah agar praktis.
Lontong sudah matang, waktunya membuat gulai pakis. Kebetulan pakis yang kami pesan dari luar kota Bogor ini sudah tiba. Kali ini kami menerima kiriman 80 ikat pakis. Lontong Padang, gulai pakis. Nah, ini pakisnya. Ini nyari yang di pasar susah nih. Biasanya berapa, Uni? Bisa 1.500, satu ikat, 4.000. 4.000. Lagi musim kemarau. Padahal pas dikasih sama abang di pasar tadi 3.000. Dari 1.500, 3.000 karena kemarau, 4.000 si ikat. Naik terus dan sehari bisa menghabiskan puluhan ikat si daun pakis ini. Ayo Uni, ajarin aku, Uni. Namun, tidak semua bagian pakis dapat digunakan. Rata-rata dari seluruh pakis yang dibeli hanya 20-30% yang dapat digunakan. Sisanya dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual pada para pelanggan. Setelah pemilahan, cuci daun pakis sebanyak 2 kali atau hingga benar-benar bersih. Salenan nggak sih? Lanjut kita buat kuah gulainya. Haluskan beberapa jenis rempah. Ada bawang merah, bawang putih, rawit merah dan hijau serta kunyit. Tambahkan juga sedikit air. Semua bumbu halus dimasak dengan api sedang. Masak hingga setengah matang. Kemudian tambahkan lagi beberapa pelengkap seperti asam kandis dan ikan teri. Kenapa Uni harus pakai ini, Uni? Kalau kayak gini kerasa banget kampungnya. Oh, suasana rumah. Gitu loh. Ya. Masak hingga bumbu mendidih. Setelah itu tambahkan santan kelapa. Silakan Uni. Bismillah. Wah. Ini masakan Padang. Santannya nggak kaleng-kaleng. Santan tidak dicampur dengan air agar mendapatkan tekstur kuah kental sesuai yang diharapkan. Setelah 1 jam, kuah gulai untuk pakis sudah mendidih. Segera matikan api agar santan tidak mengeluarkan minyak. Ini sudah 1 jam ngaduk. Ini ganti-gantian. Tadi ada 3 orang yang ganti-gantian. Saya yang paling sedikit karena pegal dan panas daripada nanti santannya pecah. Nah, ini sudah matang. Kita coba ya. Ini untuk pakis ya, Uni ya. Gulai untuk pakis. Karena dia nggak pakai air, alias semuanya pakai santan, jadi padat nih. Kelihatan kan tuh, padat tuh. Padat banget. Nih, rame banget rasanya tuh kayak rame banget di mulut saya. Yang lagi yang ini ya. Terakhir, masukkan daun pakis yang sudah dicuci bersih. Aduk selama 5 menit dan gulai pakis siap disajikan. Aduh, depan kompor. Ini baru bikin pakisnya nih. Melontong, masih ada 1 lagi. Nangka. Habis ini kita bikin. Panas. Semangat tuh nih. Gulai pakis siap disajikan kepada pelanggan selagi hangat. Kan? Ini pembuatan kloter kedua hari ini, saking banyaknya pesanan. Kita lanjut lagi di dapur. Masakan selanjutnya adalah gulai nangka. Nah, yang spesial dari gulai nangka di warung ini, bagian jando sapinya. Ini buat nangka. Buat nangka? Kok Iya. nangka pakai ini? Biar ini jadi kuahnya jadi wangi daging gurih. Setelah 30 menit, tambahkan santan kental. Aduk terus agar santan tidak pecah. Kalau pakis kan bisa langsung disajikan kalau udah matang. Kalau nangka? Nangka di 15 menit dulu habis mendidih. Kira-kira 20 menit lah baru bisa kita sajikan. Minimal. Itu biar apa, Uni? Itu biar meresap ke pakis ke nangkanya. Kalau nggak kurang ya? Kalau kurang enak dia ke nangkanya. Selain makanan khas Padang, saya juga belajar membuat teh talua. Teh talua adalah teh telur khas Sumatera Barat. Sesuai namanya, selain teh, bahan utama minuman ini adalah telur. Agar menyamarkan bau amisnya, bisa ditambahkan sedikit kopi serta sedikit gula. Kemudian aduk sampai berbuih. Terakhir, tambahkan krim kental manis sesuai selera dan teh seduhan pertama. Tapi tehnya ini nanti bisa dipakai lagi nggak untuk dibikin talua? Enggak bisa. Kenapa? Cukup sekali seduh, karena dia punya takaran. Kalau dia dibikin 2 kali, kekentalannya berbeda. Berbeda, rasa pun berbeda. Total ada belasan menu Padang yang hadir untuk sarapan. Namun dari seluruh jenis sajian yang dijual, hampir separuhnya didominasi lontong Padang, gulai pakis, dan lontong Padang gulai nangka. Oke, ini lontong Padang dengan gulai pakis. Tadi pakai teri yang ini ya.
creamy-nya dapat, tapi nggak berlebihan. Dan saya nggak expect ternyata nyambung banget rasanya dengan si bumbu yang lain. Kuahnya sih yang buat saya nggak ada lawan. Selain lontong dengan guyuran kuah gulai yang menggugah selera, biasanya seporsi lontong Padang juga dilengkapi dengan mie Padang dan kerupuk Padang. Kalau mau komplit, bisa juga pesan bersama dengan sepotong gaji atau jando yang tadi dimasak bersama dengan gulai nangka. Sebagai pelengkap, ini dia teh talua. Jangan lupa tambahkan sedikit jeruk nipis ya. Oke ya, kita icip dulu ya. Sedikit telur, sedikit banget, nggak bikin enak, tapi after taste-nya itu sangat amat teh yang pekat, padat, strong gitu loh. Dan manisnya ini nggak berlebihan, ini yang saya suka. Wah, ini minum segelas kenyang ini pasti nih. Kita campur sama es. Berdiri sejak 2020, pelanggan rumah makan ini berhasil menjual ratusan hingga ribuan porsi aneka menu Padang setiap hari. Pelanggan pun tidak terbatas dari wilayah Bogor kota saja, namun sudah mencakup wilayah Jakarta, Tangerang, Depok hingga Bekasi. Namun, bisnis tidak selalu berjalan mulus. Sedikit kesalahan saja bisa bikin rugi. Makanya kayak bikin gulai pakis, gulai-gulai kadang-kadang sering pecah santan, basi. Kadang-kadang dari pasarnya kelamaan dibawa ke sini basi santannya, diulang lagi, buang lagi nanti yang lama gitu. Bawang itu hitam, lontong jadi bubur kayak hancur. Banyak sih kendalanya, yang itunya yang pernah gagal gitu. Seporsi lontong Padang gula pakis atau gulai nangka dipatok Rp12.000. Namun sajian khas Ranah Minang yang lain seperti lotek Padang atau soto Padang dibanderol Rp18.000 hingga Rp28.000. Ada mau mencoba resepnya di rumah atau mau membeli saja di rumah makan favorit Anda? Wah, mana saja boleh. Rio Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.